Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah Masjid Jami Al-Abrar, juga para tokoh, para kiai, para asatidz, para habaib, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita bacakan suratul Fatihah. Dengan Fatihah ini kita hadiahkan khususnya untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, juga menerima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan yang masih ada, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, Allah jadikan penyakitnya ini sebagai penebus juga penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka semuanya. Dan yang sedang ada urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Yang sedang ada hajat, Allah kabul segala hajatnya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua di sini sebagai pribadi yang istiqamah, selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk malam ini kita akan memulai membaca kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah membahas atau sedikit pembukaan dari saya untuk mengenal atau betapa pentingnya kita ini bermadhab. Jadi kita nggak bisa memutuskan satu hukum sendiri tanpa kita melihat daripada referensi-referensi yang ada, sehingga kita tahu bagaimana cara mengartikan atau mengambil istidlal, mengambil dalil dari Quran dan hadis dengan cara yang benar. Nah, kemudian kita akan baca kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Ini yang dikarang oleh Abu Abdullah Sadruddin Muhammad bin Abdurrahman bin Husain Ad-Dimashqi Al-Utsmani Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ihsanah wa anzala qur'anah wa bayyana fihi qawaida dinihi wa arkanih, thumma ja'ala ila rasulihi bayanah فأوضح ذلك لأصحابه في حياته ثم تفرقوا بعد وفاته يبتغون من الله فضله ورضوانه فلما فتحت الأمصار وعلت كلمة التوحيد في الأقطار وضرب الإيمان جيرانه وأقبل كل منهم على تحصيل الزاد وقطن بمحل من أطراف البلاد ولزم أمره وشأنه يفيد ما علمه لأتباعه ويوضح ما فهمه لأشياعه من أهل الضبط والصيانة فنشأ من أتباعهم جم غفير فشمروا في العلوم أي تشمير حتى بلغوا منها أعلى مكانه. Baik, sedikit dulu kita baca. Ini bagi yang nggak ada kitabnya bisa dilihat di PDF yang sudah tertera di Facebook. Di situ bisa di-download, dan di situ kalau nggak salah masuk halaman 9, masuk muqaddimah dari muallif. Jadi sebelumnya ada muqaddimah dari yang mentahqiq dari kitab itu enggak kita baca, langsung kita baca dari yang muqaddimah musannif, di situ ada. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi setiap kali pengarang kitab itu mengarang sebuah karangan, setiap kali ulama itu mengarang sebuah kalangan, selalu memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini karena iktidaan bis sunnah, atau mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW yang bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta. Ada satu riwayat lain yang mengatakan fahuwa abtar, ada riwayat lain yang mengatakan fahuwa ajzam. Itu setiap perkara, kullu amrin, setiap perkara zibalin yang berkaitan dengan syariat atau kebaikan, la yubda'u bil basmalati, yang tidak dimulai dengan kalimat basmalah, maka kebaikan tersebut fahuwa aqta, maka perkara tersebut aqta. Aqta itu diartikan sebagai terputus. Fahuwa abtar, atau sama diartikan juga sebagai terputus, atau fahuwa ajzam. Nah, dari ketiga riwayat ini sama artinya, yaitu qati'ul barakah atau naqisul barakah. Jadi orang yang tidak memulai perkara baik yang dia lakukan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan yang dia lakukan walaupun baik itu kurang keberkahannya. Makanya di setiap kali ulama mengarang sebuah kitab selalu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, seraya mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaannya, kalau pekerjaannya itu berkaitan dengan kebaikan, maka mesti kita pakai kalimat Bismillahirrahmanirrahim, biar supaya pekerjaan yang kita lakukan itu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ajzala ihsanah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kebaikannya. Wa anzala qur'anah, dan juga menurunkan Qur'annya. Wa bayyana fihi, dan menjelaskan dalam Al-Qur'an tersebut qawaida dinihi wa arkanih, kaidah-kaidah agama dan juga rukun-rukun atau pondasi dari agama tersebut. Artinya Al-Quran ini sebagai masdar, sumber hukum pertama yang dijadikan pedoman pertama oleh umat Islam dalam mengambil syariat atau memahami syariat itu sendiri. Jadi Quran, masadirul ahkam itu setidaknya ada 4. Ada Quran, terus hadis, Quran, sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Dan Quran dijadikan pedoman yang pertama untuk mengambil hukum agama Islam, gitu. Di sini beliau mengatakan wa bayyana fihi qawaida dinihi wa arkanih, thumma ja'ala ila rasulihi bayanah. Kemudian Allah jadikan kepada rasulnya ini bayanah, keterangannya. Artinya kalau di Al-Quran itu kita kurang bisa memahami, maka dijadikan sunnah Nabi atau hadis baginda Nabi itu dijadikan hadis tersebut untuk membantu pemahaman yang ada dalam Al-Quran, membantu pemahaman yang ada di Al-Quran. Contoh yang sering kita temukan yaitu dalam wudhu saja. Dalam kitab-kitab fikih kita menemukan bahwa rukun wudhu ini yang kita tahu ada 6. Nah, kalau kita teliti, pertama kita teliti dari Al-Quran. Kalau kita teliti, pertama yang kita teliti dari Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai sumber hukum pertama.
Di Al-Quran itu disebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di situ dijelaskan bahwa rukun wudu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalau kita artikan ayat Quran tersebut, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salat, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka faghsilu wujuhakum. Yang pertama, rukun pertama itu kita temukan faghsilu wujuhakum, kita basuh muka. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan kita usap kepala atau sebagian daripada kepala kita atau rambut kita. Terus yang keempat itu wa arjulakum ilal ka'bain, kaki kita sampai telapak atau mata kaki, sampai mata kaki. Nah, di ayat ini hanya menjelaskan 4 saja daripada rukun wudu. Kemudian dari mana kita tahu bahwa rukun wudu ini ada 6? Ternyata begitu hebatnya ulama-ulama terdahulu yang sudah meluangkan waktu mereka untuk menjadikan atau menaruh sebuah hukum sehingga kita bisa merasakan buahnya. Artinya fikih itu adalah samratul ijtihad, buah daripada ijtihad mereka. Sehingga mereka mengatakan bahwa rukun wudu ini ada 6. Diambil dari mana yang 2-nya ini? Sedangkan di ayat Quran itu dijelaskan bahwa rukun wudu itu cuma ada 4. Nah, 2-nya dari mana? 2-nya ini dari sunnah. Kalau kita lihat di Safinatun Najah saja atau Matan Takrib Fathul Qorib, kita lihat di situ yang pertama adalah niat. Kenapa yang pertama ditaruh niat? Padahal di ayat Quran nggak ada. Itu diambil dari hadis innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap perkara itu atau semua pekerjaan yang kita lakukan itu mesti pakai niat, atau sesungguhnya sahnya sebuah pekerjaan itu tergantung dengan niatnya. Kalau wudu tanpa niat maka nggak sah wudu kita. Itu diambil dari sunnah, maka dijadikan sunnah ini sebagai pelengkap juga menjelaskan apa-apa yang ada di Al-Quran, pelengkap lah istilahnya. Makanya di sini dikatakan tsumma ja'ala ila rasulihi bayanah, kemudian Allah jadikan kepada rasulnya ini keterangannya. Kemudian yang keenam, tartib, itu pun diambil dari hadis Nabi. Maka lengkaplah 6 rukun wudu yang kita pelajarin di ilmu fikih, yang mana 4-nya dari Quran, kemudian 2-nya dari hadis. Maka enggak lengkap kalau kita cuma berpedoman kepada Quran saja tanpa kepada hadis. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Syarat cinta kepada Allah adalah cinta kepada baginda Nabi dan ngikutin baginda Nabi. Jadi enggak cukup kita cuma ngikutin Quran saja, enggak cukup. Mesti kita ikutin baginda Nabi juga, sunnahnya. Fa'awdaha dzalika li ashabihi fi hayatihi, maka Allah terangkan, Allah kasih penjelasan itu li ashabihi, bagi sahabat-sahabat baginda Nabi. Sahabat yang dikatakan sahabat adalah orang yang hidup pada zaman Nabi dan beriman kepada baginda Nabi. Itu disebut sahabat. Kemudian ada lagi yang dinamakan tabi'in. Apa itu tabi'in? Orang yang tidak hidup di zaman Nabi atau orang yang hidup pada zaman sahabat kemudian beriman kepada Nabi. Nah, ada yang mengatakan bahwa di antara sahabat ini ada yang tidak bertemu Nabi,
hidup di zaman Nabi, cuma tidak bertemu baginda Nabi, tapi beliau beriman kepada baginda Nabi. Ini disebut apa? Mukhadram. Jadi ada yang mengatakan mukhadram ini disebut juga sebagai sahabat, tapi beliau tidak bertemu dengan baginda Nabi. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu termasuk daripada mukhadram. Nah, maka yang disebut dengan sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, dan juga beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu makanya Rasul bilang khairul qurun qarni. Sebaik-baik abad atau sebaik-baik masa itu adalah masa di mana saya hidup, termasuk kalangan sahabat di dalamnya. Tsumma tafarraqu ba'da wafatihi, kemudian mereka berpencar setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yabtaguna minallahi fadlahu wa ridwanah, mereka mencari dari Allah Subhanahu wa taala akan karunia dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Falamma futihatil amsar, maka ketika ditaklukkannya beberapa negara, wa alat kalimatut tauhid, dan tingginya kalimat tauhid fil aqtar, di beberapa penjuru dunia, wa darabal imanu jiranahu, dan iman sudah menancap di diri mereka, wa aqbala kullu minhum ala tahsiliz zadi, dan mereka siap untuk mencari bekal hidup, wa qatana bi mahallin min atrafil biladi wa lazima amrahu wa sya'nah, dan mereka menetap di satu tempat di satu penjuru dunia, artinya mereka merantau, dan mereka juga mentaati perintah dan juga keadaan-keadaan daripada penduduk setempat. Yufidu ma'allamahu li'atba'ih, mereka memberikan faedah atas apa-apa yang telah mereka ajari untuk pengikut-pengikutnya. Artinya di sini dijelaskan bahwa tasyri' itu atau pembentukan sebuah syariat itu setidaknya di sini disebutkan dalam kitab Tarikh Tasyri'. Dr. Mahmud Tohan itu, Mahmud Toha Royan, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa tahapan-tahapan pembentukan syariat. Tahapan yang pertama itu ada di masa baginda Nabi Muhammad SAW, di mana syariat pada waktu itu pertama kali dibentuk. Artinya dalam masa baginda Nabi Muhammad SAW ini enggak banyak, walaupun ada perbedaan pendapat, tapi enggak banyak. Kenapa enggak banyak? Karena ketika mereka berbeda pendapat, mereka langsung ada rujukannya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak banyak mereka berbeda pendapat di sini, walaupun ada sebagian para sahabat yang mereka ini berbeda pendapat. Kemudian masa tahapan yang kedua ini ada di zaman Khulafaur Rasyidin. Artinya di sini disebutkan summa tafarraqu ba'da wafatihi. Ini terjadi setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak fitnah bermunculan di mana-mana, sehingga ada satu kejadian di mana kejadian ini disebut dengan Ma'rikatul Yamamah atau Mauqi'ul Yamamah, di mana kaum muslimin pada waktu itu ikut memerangi Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini adalah orang yang ngaku-ngaku nabi, orang yang ngaku-ngaku nabi setelah meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih yang pengaruh daripada ini semua? Setelah kejadian Ma'rakatul Yamamah, artinya setelah mereka ini memerangi Musailamah Al-Kadzab, banyak diantara sahabat-sahabat baginda Nabi yang hafal Quran, mereka ini hafal Quran, yang berguguran pada waktu Ma'rakatul Yamamah di situ. Mereka banyak yang meninggal dunia.
Nah, karena tahu banyak yang meninggal dunia di antara para sahabat Nabi yang hafal Quran, akhirnya Sayyidina Umar punya inisiatif untuk mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam satu tempat. Ini bukan masanya Sayyidina Utsman, karena ini sebelum masanya Sayyidina Utsman. Nah, pas masa Sayyidina Utsman itu proses pembukuannya. Sedangkan pada masa Sayyidina Umar ini, Sayyidina Umar punya inisiatif untuk mengumpulkan ayat suci Al-Quran menjadi satu. Belum dibukuin, masih ditulis di tempat yang terpisah, sampai akhirnya ditemukan ayat yang terakhir kali, dan ini dipegang sama satu sahabat saja, yaitu Khuzaimah Al-Ansari. Khuzaimah Al-Ansari ini megang satu ayat yang bunyinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini ditemukan di Khuzaimah Al-Ansari, sehingga semuanya udah terkumpul. Kenapa dikumpulin? Karena takut ketika nanti banyak sahabat-sahabat Nabi. Ini udah kita ngambil contoh dari Ma'rakatul Yamamah. Di Ma'rakatul Yamamah saya udah banyak sahabat Nabi yang hafal Quran, mereka berguguran, banyak yang meninggal dunia. Kalau semuanya yang hafal Quran ini meninggal dunia, takut Sayyidina Umar, takut hilang Al-Quran itu sendiri. Makanya punya inisiatif untuk ngumpulin Al-Quran pada zaman itu. Kemudian pada zaman Sayyidina Utsman, mereka mengumpulkan yang dikumpulkan oleh Sayyidina Umar ini, yang dititipkan oleh Hafsah bintu Umar. Mereka kumpulkan, terus dibukuin, dan ini dibikin sampai 6 mushaf. Ini pertama kali dibentuknya Al-Quran sebagai mushaf itu pada zaman Sayyidina Utsman. Nah, ini pembentukan syariat ada di sini, dimulai dari di sini. Kemudian tahapan yang ketiga itu ada di zaman setelah Khulafaur Rasyidin sampai pada masa tahun kedua 200 Hijriah atau abad 2 daripada Hijriah. Nah, ini enggak banyak pengaruhnya dalam pembentukan syariat. Yang ada zaman ini adalah pembentukan Madrasatul Ra'i sama Madrasatul Hadis. Madrasatul Ra'i dan Madrasatul Hadis. Kenapa? Karena di masa ini lebih banyak pembentukan sekte-sekte pemahaman atau aliran-aliran akidah seperti Khawarij, Syiah, itu banyak di sini. Jadi nggak ada pengaruhnya dalam masalah syariat. Nah, dalam masalah syariat di zaman ini yaitu pembentukan Madrasatul Ra'i dan Madrasatul Hijaz, sampai pada hasilnya itu timbullah imam yang kita kenal itu. Ini di tahapan yang keempat, yaitu tahapan dari abad kedua sampai abad keempat Hijriah, yaitu masa pembentukan mazhab. Disinilah kita tahu banyak sekali perbedaan pendapat yang ada, atau referensi yang bisa kita gunakan dalam menentukan satu hukum di masa ini. Nah, ini waktunya udah habis ya. Baik, nanti kita lanjutkan tahapan-tahapan di masa Qarn atau tahun ke-200 100 Hijriah sampai 400 Hijriah, itu bagaimana pembentukan syariat yang ada, sehingga kita bisa mempelajari ini kitab, atau bagaimana kita tahu pentingnya perbedaan imam dalam menentukan sebuah hukum. Jadi kita tahu bagaimana pentingnya. Jadi kita nggak gampang nyalah-nyalahin, karena semakin banyak ilmu seseorang itu semakin dikit dia mengingkari daripada permasalahan yang ada. Jaka surah ilmu qalla inkaruh, katanya.
Atau ada kalimat lain, idza tamma aqluh kasura i'zaruh, katanya. Orang yang banyak ilmunya maka sedikit dia mengingkari perkataan-perkataan yang ada. Dia cerna dulu perkataan yang ada, apakah di sini ada referensi yang ada, atau dia ngambil istidlal, bagaimana cara dia ini istidlal, atau mengambil satu hukum diolah bagaimana dari hadis dan Quran, dari Quran dan hadis, kemudian ijma, qiyas, diolah dulu baru dia mau mengklaim bahwa orang ini benar gitu, atau benar salahnya dia mau dari situ. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada sore hari ini bermanfaat buat kita, juga keluarga-keluarga kita dan kampung kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin, irhamna Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bikaramatil Fatiha wa bijahi man unzilat 'alaihi suratul Fatiha. اللهم ألهمنا علما نفقه به وأمرك نواهيك، وارزقنا فهم نعلم بك كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.